Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan mengingat dan merayakan HUT pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71 tahun 15 Juli 1950 sampai dengan 15 Juli 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Widya Natalia Barana. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kami berharap kakak-kakak Gerakan Pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira. Mari kita buka ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Nas pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9 yang menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu, ujilah hati dan pikiran
Dengan kerendahan hati, mari kita mengaku kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami, agar kami siap untuk mandiri. Tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kami pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhanku, karena Kau hapus dosa-dosaku. Jadikanlah hidupku milik-Mu, isi hatiku dengan kasih-Mu, singkirkanlah segala cobaan. Ya Tuhan, tinggallah di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam ibadah minggu pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melaksanakannya ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu baik kami yang menyampaikan maupun yang kami yang mendengarkan. Kiranya dapat kami mengerti dan memahami serta memberlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, satu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera dan selamat berjumpa dalam persekutuan beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Saya berharap bahwa jemaat dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan di masa-masa sulit seperti sekarang, di masa pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, yang membuat kita jadi khawatir dan takut. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita di masa lalu. Kita percaya juga bahwa di masa kini dan masa yang akan datang, Tuhan pun turut memelihara kita. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, terambil dari kitab Imamat 25 ayat 1-7 yang diberi tema menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Jemaat yang terkasih, kitab yang kita baca yang menjadi renungan ini, isinya adalah banyak mengandung peraturan-peraturan dalam ibadah dan upacara-upacara keagamaan bangsa Israel, dan juga pedoman para imam di dalam pelayanan mereka yang disampaikan Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Jemaat terkasih, berbicara tentang judul bacaan kita hari ini, tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, karena ini merupakan salah satu dari upacara keagamaan bangsa Israel pada waktu itu. Kita bisa melihat dalam pasal 23-25, di situ ada 9 hari raya yang dilaksanakan oleh bangsa Israel, termasuk yaitu hari raya tahun Sabat dan tahun Yobel. Dan khusus pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dalam bacaan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana Allah berfirman kepada Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel, jikalau nanti mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan,
Tanah pemberian itu harus mendapat perhentian penuh sebagai sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun lamanya, tanah bisa dikerjakan dengan menabur atau menanam, mengusahakan kebun anggur dan juga mengumpulkan hasilnya. Tetapi jika tiba di tahun ke-7 dan selama 1 tahun penuh, tanah itu harus mengalami sabat atau perhentian penuh dari bercocok tanam, dari tabur, tuai, bahkan apa yang tumbuh sendiri di tanah itu, dari ladang atau kebun anggur itu tidak boleh dipetik atau dipanen. Meskipun begitu, ada jaminan bahwa selama setahun itu pun, meski tanah tidak dikerjakan, tapi Tuhan yang akan memberikan hasil lewat tanah itu, sehingga dikatakan ayat 6 dan ayat 7, di situ dikatakan hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Dari ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak akan kekurangan meskipun tanah itu beristirahat selama setahun, karena Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya jika umat mau taat pada perintah-perintah Tuhan. Jemaat Tuhan, kita berangkat dari tema bacaan kita hari ini, yaitu menjalani hidup dengan cara Tuhan. Kita mendapati beberapa hal yang bisa kita renungkan dalam hidup keseharian kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada manusia bahwa ada batasan dari segala sesuatu yang harus dijalani atau dikerjakan. Tuhan menuntun kita agar kita menjadi manusia yang bebas merdeka bagi diri sendiri dan bagi sesama makhluk hidup dan juga alam semesta. Tuhan menghendaki manusia untuk dapat berlaku adil bagi diri sendiri dan sesama ciptaannya dengan memberlakukan hidup kudus. Kita terpanggil untuk hidup kudus, seperti dalam firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kudus bukan berarti kita menjadi manusia ilahi tanpa cela dan dosa, karena hakikatnya kita adalah manusia yang berdosa. Tapi bagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sikap kita adalah harus hidup menghormati Tuhan dengan hidup taat dan tidak menuruti hawa nafsu dunia. Ini kita lakukan sebagai bentuk syukur kita karena telah menerima keselamatan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup kekal di sorga, keselamatan yang dari Tuhan sudah kita pegang. Tinggal bagaimana kita dapat mempertahankannya dengan hidup taat dan hidup takut akan Tuhan. Menjalani hidup dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Yang kedua, kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini. Dalam pasal 25
Dalam pasal 25 ayat 23 dikatakan firman Tuhan, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Firman ini menyadarkan bahwa tanah yang mereka diami atau bangsa Israel diami atau miliki pada hakikatnya adalah milik Allah yang memberikan tanah perjanjian pada mereka. Bahkan Dia yang menciptakan tanah itu sendiri, sehingga Allah mengharuskan mereka menaati hukum-hukum dan ketetapan mengenai tanah, termasuk dalam tahun Sabat, di mana tanah harus diistirahatkan selama setahun di tahun yang ke-7. Mereka tidak boleh serakah dengan pemberian Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya yang sulit sekali untuk memberi diri kita untuk Tuhan? Tuhan kasih kesempatan kita untuk menabur dan menuai. Misalnya saja dalam 7 hari, Tuhan sediakan waktu kita 6 hari untuk mencari nafkah, beraktivitas, dan menabur dan menuai selama 6 hari lamanya. Tuhan minta kita 1 hari untuk kita menyediakan waktu buat Dia. Tapi kita begitu serakah untuk menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan duniawi kita. Kita tidak sadar bahwa harta kita, tanah milik yang ada di dunia ini, rumah kita, apapun yang kita punyai, bahkan diri kita ini, napas kita ini juga Tuhan yang punya. Jadi dari firman ini mari kita sadar bahwa kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hal persekutuan kepada Sang Pemilik hidup kita. Yang ketiga yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana di tahun yang ke-7 kita pasti bertanya bagaimana mereka bisa makan kalau tanah itu harus diistirahatkan secara penuh. Ayat yang ke-21 dalam pasal 25 kita bisa melihat di ayat yang ke-21 di situ dikatakan, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu sedemikian rupa. Jadi kalau Tuhan kasih perintah ke umatnya, Tuhan tuh sudah bisa, Tuhan sudah akan menanggung 100% terhadap perintahnya itu. Maka ketika Tuhan bilang pada tahun ke-7 tanah harus diistirahatkan sebagai gantinya, Tuhan berkati bangsa Israel di tahun ke-6 dengan hasil 3 kali lipat atau hasil untuk 3 tahun. Dari sini kita diajar kalau kita taat, kalau kita menjalani hidup dengan cara Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya kepada kita lebih dari apa yang kita perlukan. Hari ini kita juga turut merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-7. Firman Tuhan juga mau bilang sama anak gerakan pemuda bahwa saat ini anak gerakan pemuda bukan hanya harapan masa depan gereja, tetapi anak gerakan pemuda adalah harapan masa kini gereja. AGP adalah garda terdepan pelayanan, sehingga dibutuhkan jiwa yang mau hidup kudus dan yang menjalani hidup sesuai dengan cara Tuhan. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita percayakan sepenuhnya hidup kita pada Tuhan. Tugas kita adalah menjalani hidup dengan cara Tuhan, hidup taat, hidup kudus. Orang yang hidup dalam Tuhan akan menikmati berkat Tuhan di tanah yang dijanjikannya. Bahkan bila pun dunia ini berlalu, akan tetap menikmati hidup kekal di tanah surgawi. Selamat menjalani hidup taat dan kudus. Tuhan Yesus senantiasa menuntun dan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin.
maksudmu. Utus kami juru selamat, jadi saksimu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu, kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, beribadah, memuji, dan memuliakan Engkau. Bahkan Engkau perkenankan kami untuk disapa oleh firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjalani hidup dengan taat, hidup kudus, dan menjalani sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menuntun dan memberkati kami lewat pekerjaan kami di hari-hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, dalam doa syafaat ini kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu bagi bangsa Indonesia, di mana saat-saat ini adalah saat yang begitu sulit untuk kami hadapi, pergumulan demi pergumulan yang kami terima, terlebih di negeri Indonesia ini Tuhan. Kami mohon berkatilah bangsa ini, Bapak Presiden bersama dengan aparat-aparat pemerintahan sampai ke pelosok daerah sekalipun. Tuhan berkati setiap usaha dan target pemerintah untuk menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan ini. Bagi rakyat Indonesia yang saat ini berjuang bangkit dari krisis akibat pandemi, mereka yang berusaha mengalami pemulihan, dan kami juga berdoa tenaga kesehatan yang juga berjuang untuk merawat para pasien yang terjangkit COVID-19. Negeri ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan kasihi. Berkatilah bangsa ini bersama dengan orang-orang yang hadir dalam doa syafaat ini. Kami berseru, memohon, pulihkanlah negeri ini ya Tuhan, dan biarlah kami dengan penuh kesadaran bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, memampukan kami sebagai umat-Mu untuk taat kepada peraturan-peraturan-Mu yang juga merupakan bentuk kasih Tuhan terhadap kami. Mampukan kami juga untuk menaati perintah-perintah dari pemerintah kami dengan menerapkan prokes sebagai ketaatan kami kepadamu. Dan kami percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sehingga lambat namun pasti pandemi ini segera berlalu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga datang mendoakan untuk gereja-Mu di muka bumi ini, dari segala denominasi gereja yang ada, terlebih
kepada GPIB secara lingkup sinodal, Mupel Kaltim 2, bahkan jemaat GPIB Sion Jahab. Tuhan berkati di setiap pelayanan kami. Di masa pandemi ini tidak mudah bagi kami untuk menjalani pelayanan, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kami semua, sehingga kami tetap semangat dan terus berjuang untuk memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB Sion Jahab dalam pelayanan kami. Berkati Ibu Pendeta dalam tugas tanggung jawabnya, baik itu selaku pelayan Tuhan dan juga selaku ibu rumah tangga, selaku istri dan selaku ibu dalam keluarganya. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan, agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik, bahkan terlebih untuk menyatakan kebaikan Tuhan lewat pemberitaan firman dan juga pelayanannya di jemaat GPIB Sion Jahab. Kami pun berdoa juga untuk para presbiter, pengurus-pengurus pelkat, komisi yang ada. Tuhan berkati panitia pembangunan juga. Tuhan nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua, agar kami boleh menjadi alat Tuhan untuk terus mengumandangkan kebaikan Tuhan dalam berjemaat, dan biarlah jemaat kami terus bersatu padu untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat GPIB Sion Jahab. Terima kasih ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk gerakan pemuda yang boleh mengingat rayakan hari ulang tahun yang ke-71. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam semangat pelayanan mereka. Tuhan jadikan mereka garda terdepan pelayanan di gereja. Tuhan memampukan mereka untuk hidup taat dan kudus, sehingga mereka boleh menjalankan pelayanan ini seturut dan sejalan dengan cara Tuhan, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan keberadaan kehidupan jemaat-Mu di GPIB Sion Jahab dan tugas pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang mendahului segala rencana dan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkati apapun yang kami usahakan di tengah kesulitan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan tetap memelihara dan menuntun kami, memberikan apa yang kami perlukan, dan biarlah kami juga terus mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, segala kehidupan kami mau percayakan kepada tangan pengasihan-Mu saja, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang mengatakan bagi kita, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Syukur kami ucapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ucapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Syukur. Syukur kami ucapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ucapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Syukur. Mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu, tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah didengar dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita diutus.
umat percaya pada Kristus Tuhan. Kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Punya sobat yang dekat dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal. Karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Lamanya tak ku pahami kasihnya hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal. Karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.